Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, News Kakak Media kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan informasi serta liputan menarik yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi. Bersama saya, Selvira Diva Ardinda, beserta tim yang bertugas. Inilah News Kakak Media selengkapnya. Baik pemirsa, berita pertama kali ini hadir mengenai Mahat Al-Jamiah UIN Syekh Wasil Kediri, gelar acara Simposium Nasional Hari Santri tahun 2025. Saat ini, rekan saya, Sinta Nadia, sudah berada di Aula Gedung M Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri. Bagaimana situasinya sekarang? Silahkan Sinta, laporan Anda. Baik, terima kasih Vira. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi pelaksanaan Simposium Nasional Hari Santri 2025 yang bertempat di Aula Gedung M Fakultas Tarbiyah UIN Syekh Wasil Kediri. Perlu diketahui pemirsa, para peserta sangat antusias untuk mengikuti beberapa kegiatan di Simposium Nasional Hari Santri 2025 ini. Tidak hanya itu pemirsa, panitia juga sangat antusias dalam mempersiapkan acara demi acara pada pagi hari ini. Pemirsa, perlu diketahui bahwa pada Simposium Nasional kali ini, tamu yang hadir adalah Rektor UIN Syekh Wasil Kediri, Munzir Mahat Al-Jamiah Darul Hikmah UIN Syekh Wasil Kediri, Guru Besar Fakultas Tarbiyah, Sekretaris PC Pergunu Kabupaten Kediri, Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim, dan Ketua Dewan Masyayikh Tebu Ireng. Para tamu undangan yang cocok dalam pembahasan Simposium Nasional kali ini. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Mudir Mahat Al-Jamiah Darul Hikmah UIN Syekh Wasil Kediri pada pelaksanaan Simposium Nasional Hari Santri 2025. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, mohon maaf ya Pak apabila mengganggu waktunya sebentar. Supaya lebih akrab dengan pemirsa yang ada di rumah, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama dan keterlibatannya di Simposium Nasional hari ini. Oke, saya Ahmad Solihuddin sebagai Kepala UPT Mahat dan sekaligus sebagai Ketua Pelaksana dari Simposium Hari Santri Nasional yang ke-7 pada tahun 2025. Baik Bapak, langsung saja terkait dengan tema Simposium Nasional hari ini, pesantren dan masa depan kemanusiaan sinergi etika, cinta, pendidikan Islam, dan keseimbangan di era artificial intelligence. Apakah alasan pertama tema tersebut diambil dalam Simposium Nasional Hari Santri 2025 ini? Ya, jadi saat ini kan memang kita membutuhkan sebuah spirit saling mencintai di antara sesama, dan juga yang terpenting adalah yang terkait dengan alam. Nah, sehingga ini yang perlu kita gelorakan khususnya kepada para santri juga pendidik agar mereka dalam keseharian, dalam pembelajaran mereka bagaimana bisa mengedepankan cinta kepada sesama, kepada siswa, kepada santri, murid, kepada kiai, dan kita bisa bersinergi dengan alam sebaik-baik mungkin gitu. Baik Bapak, lalu tantangan apa yang dialami selama mempersiapkan Simposium Nasional kali ini? Ya, pertama tentu kita, karena ini kan event tahunan ya, tentu kita memilih isu-isu yang sesuai, yang update dengan kondisi kekinian. Itu tentu membutuhkan ide dan gagasan yang fresh ya, yang segar. Yang kedua terkait dengan bagaimana kita mensosialisasi tema itu agar nanti para peminat, terutama karena kita ada call papernya, tidak sekedar seminar, maka tentu tantangannya adalah bagaimana kita membuat tema yang memang sesuai dan juga bagaimana mempublikasikan sehingga banyak penulis-penulis, para santri, guru, dosen, ataupun siapapun pemerhati isu-isu pesantren yang bisa mengirimkan artikelnya ke acara ini. Saya kira itu. Baik Bapak, lalu menurut Anda, apa indikator utama kesuksesan Simposium Nasional tahun ini? Apakah hanya dari kehadiran atau ada dampak lain yang ingin dicapai oleh panitia?
Ya, pertama tentu indikatornya bagaimana kita bisa menarik para penulis ya, bagaimana mereka menuangkan gagasan ide sesuai dengan tema yang kita tentukan. Yang kedua adalah bagaimana tema ini kemudian kita diseminasikan sehingga barangkali ada dari tulisan-tulisan itu yang bisa dimanfaatkan oleh mereka para santri ya, terutama masyarakat pesantren karena memang simposium kita ini pada pesantren studies. Baik Bapak, setelah acara ini selesai, apa harapan Anda sebagai Muntir Ma'had Al-Jami'ah Darul Hikmah UIN Syekh Wasil Kediri? Ya, pertama secara umum bahwa simposium ini kita memang targetnya adalah bagaimana menumbuhkan minat menulis ya, minat menulis dari para santri, para mahasiswa, secara khusus yang ada di kampus ya, tapi juga kita membuka kepada semua santri yang ada. Nah, yang kedua bahwa artikel atau tulisan ini bagaimana kita bisa diseminasikan, kita publikasikan sehingga ini bisa diakses oleh semua siapapun dan bisa dimanfaatkan dalam keseharian dan kehidupan mereka. Gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa di rumah. Baik pemirsa, itu tadi informasi yang dapat saya laporkan di lokasi. Kembali kepada Selvira Diva Ardinda di studio. Terima kasih Sinta. Baik pemirsa, berita selanjutnya mengenai Himpunan Mahasiswa Program Studi PGMI menggelar acara seminar Edupreneur yang berlangsung di Aula TIPD Fakultas Syariah Minggu 26 Oktober 2025. Saat ini rekan saya, Eki Faiza, sudah berada di lokasi seminar Edupreneur. Bagaimana situasinya sekarang? Silahkan Eki, laporan Anda. Baik, terima kasih Vira. Saat ini saya sedang berada di seminar Edupreneur yang diselenggarakan oleh HMPS PGMI UIN Syekh Wasil Kediri dengan mengusung tema transformasi karir lulusan PGMI, sinergi kompetensi pedagogik, digital, dan sosial. Acara ini menghadirkan tokoh narasumber yang sangat inspiratif, yakni Bapak Suhendrianto MPD, yang nantinya akan berbagi ilmu serta pengalaman mengenai peluang karir bagi lulusan PGMI di era digital. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ketua HMPS PGMI pada acara seminar Edupreneur. Oke, selamat pagi Kak, boleh perkenalan diri? Selamat pagi, nama saya Rina Sarjaya. Saya di PGMI untuk tanya dikit-dikit ya, kira-kira apa sih tujuan dari seminar Edupreneur kali ini? Pastinya karena kita di PGMI sendiri itu pasti kita punya mata kuliah sendiri kan. Karena itu saya rasa pastinya kalau misalkan Edupreneur di sisi saya semester lima itu akan kurang bisa lebih enak lagi kalau itu dari kita mahasiswa sejak mereka masih semester awal. Baik, terus kira-kira kenapa mengambil tema transformasi karir lulusan PGMI, sinergi kompetensi pedagogik, digital, dan sosial untuk tahun ini? Karena saya percaya bahwasanya di luar sana para mahasiswa PGMI masih sangat bingung terkait nanti ketika mereka sudah lulus nanti apakah mereka hanya berkutat di dalam hal belajar saja, apakah mereka tidak bisa membaca yang lain. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan bahwasanya ketika kita masih di PGMI kita bisa untuk menjelajahi sedikit kompetensi. Berarti sangatlah penting ya seminar ini bagi PGMI. Lalu apakah ada rencana lanjutan, apa agenda lanjutan setelah seminar ini? Kalau agenda lanjutannya mungkin nanti kita akan follow up di lapangan karena kalau misalkan seminar ini adalah rangkaian dari bulannya PGMI yang ke-8. Nanti akan ada seminar itu, terus nanti akan ada lomba infografis, khususnya sama banyak sekali ya ternyata. Kira-kira apa sih kesulitan dari panitia untuk menyiapkan seminar ini? Kalau sejauh ini yang saya rasakan tentang peminatan para mahasiswa PGMI sendiri sih, karena mereka itu masih cenderung kayak
tidak mau untuk membuka diri mereka untuk ke yang selanjutnya. Jadi mereka hanya bisa sebatas matkul saja. Mereka belum mau untuk mengembangkan dirinya dari sekarang. Lalu apa harapan dari Mbak Novia sendiri sama panitia untuk diadakannya seminar edupreneur ini? Saya harapkan pastinya nanti mereka dari sini mereka akan lebih terbuka lagi. Kayaknya ini bisa jadi ide usaha deh. Kayaknya ini bisa jadi ide bisnis juga. Baik, terima kasih ya Kak. Oke, jadi pemirsa itu tadi informasi dari Ketua HMPS PGMI yang dimana seminar edupreneur ini sangat amat penting bagi lulusan PGMI nantinya. Baik pemirsa, itu tadi laporan yang bisa saya sampaikan mengenai seminar edupreneur. Baik, kembali bersama Vira di studio. Terima kasih Eki. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Nyalakan semangat generasi muda, UIN Syekh Wasil Kediri gelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97. UIN Syekh Wasil Kediri menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Selasa 28 Oktober 2025. Upacara digelar di halaman Rektorat UIN Syekh Wasil Kediri dan dihadiri oleh para pejabat, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa. Bertindak sebagai pembina upacara, Rektor UIN Syekh Wasil Wahidul Anam yang dalam amanatnya menyampaikan pesan dari Menteri Pemuda dan Olahraga, yakni Erick Thohir. Dalam amanatnya, Wahidul Anam kembali mengingatkan perjuangan para pendahulu yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satunya melalui jejak para pemuda dalam Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Meski telah berbeda fokus dan tujuan seiring berkembangnya zaman, namun Wahidul Anam mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi tetap ada, yakni terkait pengembangan ilmu pengetahuan, kerja keras, dan kejujuran. Dengan semangat yang sama, Wahidul Anam mengajak para pemuda Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Maju. Baik pemirsa, berita terakhir kali ini mengenai dorongan publikasi. Sebanyak 50 mahasiswa FUDA ikuti sekolah menulis. Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Syekh Wasil Kediri menyelenggarakan kegiatan sekolah menulis 2025 pada Senin 27 Oktober 2025 dengan menghadirkan Profesor Wahyudin Dharma Laksana, Guru Besar Sunan Gunung Jati Bandung sebagai narasumber utama. Kegiatan ini diikuti oleh 50 mahasiswa yang terpilih dari 10 program studi di lingkungan FUDA. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan FUDA, M. Kumarul Huda, mengatakan kegiatan ini sengaja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa dalam bidang riset dan publikasi ilmiah. Selain itu, dalam rangka menumbuhkan budaya menulis di kalangan civitas akademika. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di News KK Media, Media Kampus UIN Syekh Wasil Kediri. Saya, Selvira Diva Ardinda, beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.